Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Banana Ripeness Classification atau klasifikasi dari kemantangan pisang menggunakan model CNN, di mana proyek ini bertujuan untuk mengklasifikasikan gambar pisang, apakah pisang tersebut sudah matang atau masih mentah. Nah, di mana datasetnya tersebut sudah saya download dulu dari Kaggle, kemudian ditaruh ke dalam Google Drive. Nah, langkah pertama adalah mouse Google Drive di collab, di mana link datasetnya bisa diklik. Dari sini akan melink ke G Drive yang berisi dataset. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi drive mount, di mana hal ini digunakan untuk menghubungkan antara Google Colab dan juga Google Drive. Nah, sehingga kita dapat mengakses dataset kita yang ada di Google Drive dalam proses pelatihan model. Nah, di mana selanjutnya adalah import library. Nah, langkah selanjutnya adalah mengimport berbagai library yang digunakan sepanjang project. Yang pertama adalah transfer flow dan keras, di mana transfer flow dan keras ini menjadi kerangka kerja utama. Bisa dilihat di sini, uh, ini digunakan untuk membangun dan juga melatih model CNN. Kemudian ada library CV, OpenCV yang digunakan untuk memproses dan memanipulasi gambar. Kemudian ada library Matplotlib yang digunakan untuk menampilkan visualisasi gambar dan grafik. Kemudian ada library OS yang digunakan untuk operasi file dan directory. Kemudian ada library NumPy yang digunakan untuk operasi-operasi numerik. Nah, selain itu juga ada image data generator yang akan digunakan untuk augmentasi gambar, dan juga ada sekuensial yang digunakan untuk menyusun model CNN yang menyatakan bahwa CNN ini dalam format sekuensial gitu. Nah, kemudian ada conv 2D, 2D, kemudian ada max polling 2D, flatten, dan juga dense dan roll up. Itu adalah lapisan-lapisan dasar yang digunakan untuk model CNN kita. Kemudian ada Adam yang digunakan sebagai optimizer otomatis untuk training model. Nah, selanjutnya yaitu set datapath ke folder dataset. Nah, sebelum memulai proses pelatihan model, tentunya kita harus menentukan path atau direktori tempat dataset kita itu disimpan. Di mana di sini terbagi atas 3 folder. Yang pertama adalah train, itu digunakan untuk melatih model. Di sini adalah datasetnya. Nah, kemudian ada validation, dan ini adalah path-nya yang digunakan untuk memvalidasi model kita, yaitu mengevaluasi performa model kita terhadap data yang sebenarnya atau data yang pernah dilihat selama pelatihan atau masa proses training. Kemudian ada tes ya yang digunakan untuk menguji akurasi di akhir model. Nah, selanjutnya adalah menggunakan augmentasi dan normalisasi data atau proses atau pre-processing. Nah, ini merupakan proses yang cukup penting, yaitu ketika setelah folder dataset itu ditentukan, kita tuh akan melakukan augmentasi dan normalisasi menggunakan image data generator. Nah, menggunakan image dari data generator. Nah, augmentasi ini yang berfungsi untuk memperbanyak variasi data training yang membuat model ini lebih tahan terhadap perubahan yang tidak terduga. Jadi banyak variasi sehingga model tersebut tidak cepat untuk belajar dan menghindari terjadinya overfitting ya. Nah, di sini terdapat beberapa parameter-parameter. Yang pertama itu adalah rescale. Rescale ini mengubah pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 karena itu merupakan sesuatu hal yang lebih optimal gitu untuk model CNN. Kemudian ada rotation. Rotation ini menggeser hingga maksimal 40 derajat. Kemudian ada menggeser gambar secara horizontal 20% dari lebar gambar. Kemudian ada menggeser gambar secara vertikal hingga dari tinggi gambar. Kemudian ada shear range gitu 0,2 yaitu transformasi miring pada gambar. Kemudian ada zoom hingga 0,2 atau 20% gitu zoom in dan zoom out-nya. Kemudian ada horizontal flip yang berarti adalah ini membalik gambar secara horizontal. Kemudian ada juga mode erase gitu ya untuk isi dengan warna dari pixel dari tetangga terdekat. Kemudian setelah itu kita juga akan melakukan augmentasi pada validasi dan juga tes, tapi hanya rescale gitu karena ini tuh
nggak seperti data train karena ini hanya proses pengujian model terhadap data yang sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu seperti augmentasi pada data train gitu. Nah, setelah itu kita akan memuat data menggunakan generator. Nah, setelah augmentasi ini, kita perlu memuat gambar-gambar yang ada pada folder dataset ini ke dalam generator menggunakan flow from directory gitu. Nah, ini gambar-gambar dari folder dataset ini akan dimuat ke dalam generator yang akan memberikan gambar secara batch ke model saat pelatihan gitu. Jadi di mana gambar ini akan diubah ukurannya jadi 100 kali 100 pixel sesuai dengan input yang diharapkan oleh model CNN kita nanti. Dan kelasnya itu binary karena merupakan klasifikasi dua kelas gitu, yaitu ripe dan unripe. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ditemukan data train itu sebanyak 1346, data validation itu sekitar 250, dan data test itu 449 yang terbagi masing-masingnya ke dalam dua kelas gitu. Nah, setelah itu kita akan melihat nih bagaimana gambar sebelum juga sesudah dilakukannya preprocessing atau augmentasi dan normalisasi data. Nah, pada tahap ini kita bisa memahami gitu gimana efek dari augmentasi dan juga normalisasi data terhadap dataset kita. Nah, kita bisa melihat dengan menggunakan kode berikut ini, yaitu dengan cara mengambil path dari folder dataset untuk gambar sebelum processing, dan setelah processing itu mengambil satu batch dari generator gitu, dan nanti akan menampilkan hasil dari augmentasi gambar. Nah, bisa dilihat di sini adalah original image-nya. Nah, setelah dilakukan pre-processing image itu terlihat lebih variasi dan juga agak sedikit lebih down gitu, karena ya untuk melatih model gitu agar model tuh nggak cepat belajar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan membangun model CNN menggunakan keras gitu. Nah, sebenarnya ini 3 library ini sudah dideklarasikan di atas, tapi saya ingin lebih memperjelas bahwa ini library keras ini digunakan untuk membangun model CNN gitu. Jadi kalau nggak ada pun library ini tapi sudah dideklarasikan sebelumnya juga tidak apa-apa tidak dibuatkan di sini. Nah, jadi pada model ini tuh ada kita menggunakan sekuensial ya, model CNN ini menggunakan sekuensial di mana nanti itu inputnya itu 100 kali 100 pixel. Nah, kemudian nanti tuh kita akan menggunakan konfi 2D yang merupakan konversi pertama yang terdiri atas 32 meter dengan ukuran 3x3 dan mengaktifasi relu. Dan ini tuh bertugas untuk mendeteksi visual dasar seperti tepi dan pola pada gambar. Kemudian nanti diikuti dengan max polling 2D. Setelah konvolusi pertama, dilanjutkan dengan pooling pertama. Nah, ini tuh digunakan untuk mengurangi dimensi gambar yang membantu untuk mengurangi jumlah parameter dan mencegah terjadinya overfitting gitu. Nah, ini ada 3 layer ya, yang masing-masingnya itu diikuti dengan konvolusi dan juga pooling gitu. Nah, konvolusi 2 itu ada 60 filter dan konvolusi 3 itu ada di 128 filter. Jadi sekuensial gitu. Nah, setelah itu nanti setelah membangun model tuh nanti kita akan yang awalnya itu 2 dimensi menjadi 1 dimensi menggunakan fungsi flatten gitu. Nah, hal ini digunakan untuk proses fully connected gitu, lapisan fully connected yang ditandai dengan dense, di mana dense ini tuh kan fully connected ya, yaitu lapisan tempat pengambilan keputusan akhir dilakukan gitu. Dan kita itu menggunakan sigmoid karena outputnya itu untuk dua kelas ya, RIP matang dan mentah gitu. Setelah itu kita akan melakukan setelah model itu selesai, kita akan melakukan mengkompilasi model dengan menentukan loss function dan juga optimizer-nya. Nah, kita itu menggunakan loss function-nya itu binary cross entropy digunakan untuk karena kita itu loss khusus dua kelas gitu kan, dan optimizer-nya itu menggunakan Adam untuk
menyesuaikan learning path selama pelatihan, sehingga nanti learning path-nya itu akan menyesuaikan sesuai dengan, sehingga akurasinya itu akan meningkat. Nah, kemudian kita akan melakukan matriks menggunakan matriks akurasi. Nah, setelah itu dilakukan train model. Nah, pada langkah ini kita akan melakukan melatih model kita selama 10 epoch. 10 epoch, mana satu epoch itu adalah satu siklus penuh dari pelatihan dan juga validasi gitu. Dan outputnya itu seperti ini. Sejauh ini 1-10 epoch ini akurasinya itu meningkat dan loss-nya itu menurun secara bertahap gitu, sehingga pada epoch yang terakhir yaitu epoch ke-10 itu akurasinya 0,95 dengan loss-nya itu 0,1. Dirasa setelah hal ini dievaluasi model dan juga data tesnya itu untuk mengukur akurasinya, ternyata benar bahwa akurasi yang dihasilkannya itu adalah 0,95 dan loss-nya itu 0,17, di mana akurasi ini cukup tinggi untuk sebuah model dua kelas, yaitu mengklasifikasikan pisang pisang matang dan juga pisang mentah gitu. Nah, setelah itu kita bisa memvisualisasikan akurasi dan juga loss yang kita dapatkan tadi menggunakan library matplotlib tadi. Nah, setelah kita melihat di sini, akurasi dan loss-nya itu tuh bagus ya sejauh ini, dimana fitur ini, maksudnya tuh akurasinya itu dan loss-nya itu berturun secara bertahap untuk loss, dan juga akurasinya tuh naik secara bertahap gitu. Nah, selain itu juga kita bisa melihat bahwa training dan validation-nya itu tidak mengalami overfitting gitu sejauh ini, dan ini menandakan bahwa model kita itu sudah bagus gitu. Bisa dilihat bahwa di sini tidak mengalami overfitting atau proses modelnya itu terlalu cepat belajar gitu, tidak ada kan dari grafik ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan prediksi di mana menggunakan flies.upload gitu. Jadi ketika kita ini akan menampilkan untuk bisa diunggah suatu gambar. Nah, nanti gambar tersebut akan diubah ukurannya menjadi 100 kali 100 piksel, kemudian nanti juga akan dinormalisasi dalam rentang 0 sampai 1, dan juga nanti bisa dilihat di sini setelah dilakukan prediksi dan nanti akan ditampilkan hasil, ketika filenya itu di-choose, maka choose gambar ini kan ini harusnya adalah pisang mentah. Ternyata benar, prediksi yang dihasilkan itu adalah unripe gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.